Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian kembali lagi di BCP Ibadah Raya pagi hari ini. Saya juga ucapkan selamat kepada teman-teman yang baru pertama kali hadir untuk beribadah bersama kami. Ya, barang siapa yang belum memiliki gereja tetap boleh berkumpul bersama kami, baik itu di ibadah, di menara doa maupun juga di KUL ya, yang diadakan setiap hari Sabtu, saudara. Amen. Haleluya. Saudara, kita sudah mencapai penghujung bulan Agustus. Nggak berasa ya saudara, sudah 8 bulan masuk ke bulan September, saudara. Walaupun di sekitar kita, baik di Indonesia maupun di Filipina, saat ini masih lockdown, saudara. Ya, Indonesia di lockdown diperpanjang terus. Filipina juga diperpanjang terus, saudara. Ini sampai bulan September masih diperpanjang ya. MGCQ ya, ini udah banyak kata-katanya udah muter-muter, saudara ya. Jadi memang sudah terlalu banyak jargon-jargonnya nih, saudara. Tapi kita lihat teman-teman semua masih diberkati Tuhan. Haleluya. Kita boleh bersyukur, saudara. Kita boleh mengucapkan amin kepada Tuhan. Karena kita percaya, saudara, orang benar, langkah-langkahnya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Orang benar, hidupnya tidak akan pernah meminta-minta roti, saudara. Orang benar, dia selalu memberikan pinjaman. Dia selalu memberikan, tidak pernah meminta-minta sesuatu dari orang lain. Ini yang Tuhan bicarakan di kitab Mazmur, saudara. Oleh karena itu kita mau imani, saudara sekalian, bahwa hidup orang benar itu akan selalu dijaga oleh Tuhan. Haleluya, saudara. Bukan berarti kita nggak bisa susah, bukan berarti kita nggak pernah sakit, saudara sekalian. Tetapi sakit itu tidak akan membinasakan kita, saudara. Dan juga mungkin susah itu tidak akan membuat kita tergeletak dan tidak bisa bangkit. Yang Tuhan mau katakan hari ini, saudara sekalian, bahwa kita tetap percaya kepada Dia. Karena Tuhan hanya melihat satu, saudara. Ketika Dia datang kedua kali, nantinya, saudara, Dia cuma satu, saudara, yang dia mau lihat. Apa itu, saudara? Iman kita. Iman kita, saudara. Apakah kita masih memiliki iman di dalam hati kita? Itu yang Tuhan ingin cari, saudara. Tuhan ingin melihat dari sikap hidup kita. Apakah kita beriman dari setiap aktivitas kita? Dari setiap pemikiran kita, apakah kita masih beriman? Dari setiap buah-buah pikiran yang kita hasilkan. Dari setiap perkataan kita, apakah perkataan kita itu adalah perkataan orang beriman, saudara sekalian? Ini yang ingin Tuhan lihat dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, hari ini kita tetap melanjutkan topik khotbah mengenai merdeka. Ya, kemerdekaan tetap sampai bulan ini kita bicara mengenai kemerdekaan karena ini adalah bulan Agustus. Ya, Indonesia pun merayakan kemerdekaannya, saudara, yang ke-76. Dan kita mau bicara terus mengenai kemerdekaan ini, saudara. Haleluya. Saudara, saya percaya tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Amin, saudara. Setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, segala sesuatunya itu baik. Nah, hari ini kita mau bicara mengenai bebas lepas dari keinginan daging, saudara. Ya, jadi minggu lalu sudah sempat disinggung oleh Pastor Petrus, dan kita tutup hari ini dengan pembahasan lebih detail, lebih lengkap, saudara. Saudara mencatat ya. Nah, karena ini ayat yang luar biasa, nanti setelah ibadah saudara boleh ulang lagi ya, silakan saudara ya. Jadi jangan cuma sekali, saudara boleh baca berulang-ulang. Oke, saudara, bagi saudara yang mungkin belum siap, boleh kita lihat di layar. Sudah saya tampilkan Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Mari kita baca sama-sama, saudara. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa, saudara? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan jangan kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendekati. Haleluya.
Terpujilah Tuhan. Saudara, ini ayat yang sangat luar biasa menurut saya. Kalau menurut saya yakin saudara sudah baca ayat ini berulang-ulang, saudara. Ya, saya cuma ingin merimain kita, saudara sekalian, bahwa saya yakin kalau setiap ayat firman yang kita baca berulang-ulang, kita selalu mendapatkan pengertian yang baru. Ini yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ternyata firman Allah itu seperti double edged sword, ya. Jadi ada dua mata pedang, saudara. Yang satu bisa menegur, yang satu bisa menguatkan. Inilah firman Tuhan. Kalau kita merasa tidak tertegur oleh firman Tuhan, berarti ada yang salah dengan hidup kita, saudara. Kita merasa bahwa teguran Tuhan itu enteng, kita anggap tidak berarti. Tapi kalau kita saja, saudara, hanya melihat berkat-berkat Tuhan saja di dalam Alkitab, itu juga salah. Karena Tuhan bicara di situ tidak hanya bicara mengenai berkat, tapi bicara juga mengenai peraturan-peraturan, perintah-perintah yang harusnya kita lakukan, saudara sekalian. Oleh karena itu, kita mau belajar hari ini, saudara, bagaimana kita bisa bebas dan lepas daripada keinginan daging. Tadi kita sudah baca, saudara, ya, keinginan daging itu seperti percabulan, kecemaran, terus kemudian juga kedengkian, fitnah, penyembahan berhala dan hal sebagainya, saudara. Inilah keinginan daging. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini jelas sekali, saudara, dikatakan oleh Paulus bahwa orang yang sudah ikut Tuhan seharusnya tidak lagi ada keinginan untuk melakukan keinginan daging. Walaupun, saudara, kita ini masih hidup di dalam daging, saudara. Ya, artinya apa, saudara? Artinya di sini kita katakan bebas dan lepas dari keinginan daging bukan berarti tidak lagi memiliki keinginan, loh, saudara. Beda ya. Jadi kalau kita sudah lepas dari keinginan, saya nggak rasa lapar, saya nggak rasa ada ambisi untuk bekerja, saya nggak ada ambisi untuk sukses, saya nggak ada ambisi untuk pelayanan. Udahlah, saya mengalir aja, mengalir. Saudara, itu juga nggak demikian. Bebas dan lepas dari keinginan daging bukan berarti tidak lagi memiliki keinginan. Tetapi apa, saudara? Bisa mengendalikan diri dari keterikatan atas keinginan daging. Atas godaan, atas cobaan yang mungkin datang kepada kita. Kita bisa kendalikan, kita bisa kontrol, saudara, diri kita. Sehingga kita tidak lagi terjerumus ke dalam keinginan daging. Tadi seperti percabulan, terus kemudian kecemaran, segala macam itu, saudara sekalian. Kita tidak ada minat, kita tidak ada ketertarikan untuk jatuh dalam keinginan daging. Itulah artinya bebas dan lepas dari keinginan daging. Apakah kita masih bisa digoda? Ya pasti, saudara. Karena iblis ini tujuannya adalah menggoda kita sampai akhir hayat hidup kita. Tujuan iblis cuma satu, saudara, menggagalkan kita menuju surga. Menjadikan kita seorang yang murtad. Sehingga kita tidak lagi ikut Yesus. Sehingga kita merasakan, saudara, bahwa segala hal yang datang dalam hidup kita itu nggak baik. Dan Tuhan itu nggak baik, saudara sekalian. Saudara, sekali lagi masih ingat dengan kisah seorang penabur, saudara. Ada yang ditabur di pinggir jalan, akhirnya apa, saudara? Setiap firman yang ditabur pinggir jalan, orang mendengar, akhirnya dia hilang begitu saja, saudara. Semuanya diambil oleh iblis. Yang kedua, saudara, jatuh di tanah berbatu-batu. Ketika ada penindasan, orang itu murtad, saudara sekalian. Karena dia nggak tahan, waduh, kok ikut Tuhan seperti ini ya. Kemarin sore di waktu kita call, saudara, kita banyak diskusi dengan teman-teman, banyak kesaksian bahwa ikut Tuhan tidak ada jaminan langit selalu biru, jalan selalu rata. Bahkan bagi kita, saudara, yang ikut Tuhan, akhir-akhir ini banyak sekali melewati jalan berbatu-batu. Batunya nggak kecil, saudara, bukan batu kerikil, batu yang besar. Yang kadang-kadang kita harus lompatin, kita harus panjat, sehingga kita bisa melewati batu itu, saudara. Atau juga banyak jurang atau lubang yang kita mungkin tidak sadari, saudara. Yang mungkin kita terperosok, kita jatuh, dan kita coba untuk bangkit kembali. Ini jalan ikut Tuhan. Loh, kenapa susah begitu, Pak? Ingat baik-baik, saudara, dunia ini bukan rumah kita. Kita ini seorang musafir, saudara. Kita ini seorang kalau saya bilang adalah seorang adventurer, saudara-saudara, di dunia ini. Kita hidup hanya sementara di dunia ini. Dunia ini tempat transit kita, saudara sekalian. Maka dikatakan Tuhan apa? Jangan kau fokus hanya ada di dalam dunia. Karena dunia ini akan hilang dan lenyap, saudara sekalian. Tapi fokuslah ke perkara-perkara yang di atas. Apa perkara di atas, saudara? Ingat dan percaya bahwa satu hal yang Yesus janjikan kepada kita. Bahwa dia saat ini sedang menyiapkan tempat di rumah Bapanya di sorga. Karena di sana banyak tempat tinggal. Haleluya. Saudara, saya percaya Tuhan akan menyiapkan langit baru dan bumi baru bagi kita.
Kita harus mengimani itu, kita harus yakini itu. Kalau kita tidak bisa mengimani langit baru dan bumi baru, kita sia-sia ikut jadi orang Kristen, saudara. Karena pengharapan kita sama dengan pengharapan orang dunia. Mungkin kita menderita di dunia ini, kita mungkin tidak menemukan kebahagiaan sejati di dunia ini. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa ketika kau hidup bersama dengan Yesus, hanya ada sukacita, hanya ada kebahagiaan, hanya ada ketentraman, kedamaian di dalam Dia. Tidak ada lagi hal yang lain, saudara sekalian. Oleh karena itu, bolehlah kita membuat fokus kita tidak hanya ada di dunia, tapi kita mulai mempersiapkan hal-hal yang ada di atas, saudara, di mana Yesus janjikan untuk kekekalan hidup kita. Nah, saudara, apa makna? Kenapa kita mungkin sulit, saudara, untuk mengendalikan keinginan daging itu, saudara? Ya, tapi di sini kita mau belajar mengendalikan keinginan daging artinya apa? Pertama, saudara, berani berkata cukup dan tidak serakah. Saudara, kadang-kala kita kerja 24 jam satu hari, 7 hari seminggu, ya kita masih bisnis ini, masih bisnis itu, sehingga kita tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk diri kita pribadi, tidak ada waktu untuk keluarga. Kita alasannya apa, saudara? Pak, saya bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Sehingga kita melupakan Tuhan yang memberikan berkat. Kita mencari berkat Tuhan, tapi kita lupakan sumber berkat, saudara sekalian. Saudara, ini yang terjadi juga, saudara, di dalam kehidupan anak-anak kita, anak-anak Tuhan. Begitu pula dengan Saul. Saul juga demikian, saudara. Saul apalagi, saudara, yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada dirinya. Dia bukan siapa-siapa. Dia dari suku Benyamin, saudara. Dia bukan siapa-siapa, saudara. Suku yang terkecil dari suku-suku yang lain. Dan saudara, apa yang terjadi ketika dia diangkat jadi raja? Dia melupakan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Dia kurang bersyukur. Dia masih lagi mau menjadi imam, saudara sekalian. Dia ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan melalui dirinya sendiri. Seharusnya itu adalah jabatan daripada Nabi Samuel. Inilah, saudara, saya katakan, manusia tidak serakah dan tidak pernah merasa cukup, saudara sekalian, akhirnya akan mengalami penyesalan. Akhirnya banyak kebinasaan. Ananias dan Safira, saudara sekalian, ya, ketika dia menjual tanah, dia berbohong. Karena apa? Karena dia tidak rela memberikan kepada Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Kedua suami istri ini pun meninggal dan binasa, saudara. Saudara, marilah kita belajar untuk berkata cukup di dalam hidup kita. Karena ketika kita berkata cukup, saudara, kita sudah mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Kalau kita tidak pernah berkata Tuhan cukup, kita selalu minta lebih. Tuhan lebih, lagi. Kita tidak akan pernah bisa berkata, Tuhan kami shalom. Tuhan terima kasih, thank you Lord. Ya, kita nggak pernah bisa begitu, saudara. Kita hanya selalu melihat kekurangan dalam hidup kita. Dan kita selalu membandingkan orang yang ada di atas kita. Itu baik nggak, saudara? Itu nggak salah. Dalam satu hal kita harus punya motivasi untuk jadi lebih baik. Tapi dalam satu hal kita juga melihat ke bawah, saudara. Kita harus bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sehingga kita tidak lagi serakah dalam hidup kita. Kedua, saudara, kita harus berani berkata tidak terhadap hal yang menjerat atau menjerumuskan walaupun itu nikmat. Yusuf, saudara, berani untuk berkata tidak terhadap kata Potifar. Tidak ada suaminya dan di situ semuanya diberikan kuasa kepada Yusuf. Yusuf bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh, saudara, tapi dia berkata tidak. Karena Tuhanku telah memberikan yang terbaik untukku. Aku tidak bisa mengkhianati Tuhanku. Bukan hanya mengkhianati Tuhannya, tetapi Tuhannya, saudara sekalian. Ini yang kita harus pakemkan dalam hidup kita. Jangan kita belajar untuk mengkhianati Tuhan kita. Karena apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita, saudara sekalian, itu yang terbaik yang Tuhan bisa berikan. Tuhan begitu murah hati, Tuhan begitu generous, Tuhan begitu penuh dengan anugerah dalam hidup kita. Kita yang seharusnya tidak layak, saudara, dilayakkan Tuhan melalui apa yang kita terima. Inilah, saudara, kita katakan anugerah. Saudara, kadang-kala kita tidak merasa bersyukur tadi yang saya katakan di nomor 1. Dan juga kita tidak merasa bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Sehingga kita merasa kita boleh sesuka-sukanya kita. Sehingga kita boleh melakukan dosa karena kita masih hidup di dunia. Kita boleh melakukan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan kehendaknya karena Tuhan gak lihat. Ya. Di dunia aja, saudara, kita pun masih bisa menyimpang dari peraturan-peraturan di kantor kita, di sekolah, ya di rumah. Kita masih bisa membangkang, kita masih bisa memberontak. Ya, kenapa? Karena kenikmatan-kenikmatan yang mungkin telah menjerat kita, saudara. Oleh karena itu hari ini kita belajar bagaimana kita bisa berkata tidak terhadap hal yang menjerat kita. Yang ketiga, saudara, kita rela untuk kehilangan hal-hal lahiriah untuk sifatnya sementara. Paulus, dia rela untuk kehilangan segala-galanya, saudara. Dia katakan, apa yang kumiliki adalah sampah dan aku ingin ikut Tuhan dengan setia.
Saudara, kita belajar untuk kehilangan hal yang paling berharga dalam hidup kita. Apakah itu jabatan, apakah itu kekayaan, ataukah itu harga diri kita, saudara. Kalau kita ikut Tuhan, kemarin kita belajar bagaimana kita ikut Tuhan secara serius. Kita harus rela kehilangan segala-galanya, dan kita harus rela untuk memanggul salib. Manggul salib itu bukan cuma masalah, bukan cuma problem, tetapi itu adalah tanggung jawab kita masing-masing kita hari ini, saudara. Saya percaya setiap daripada kita diciptakan Tuhan punya tanggung jawab. Bukan menjadi orang yang tidak produktif. Orang yang tidak punya tanggung jawab adalah, saya katakan, adalah orang yang tidak produktif. Karena dia tidak bisa menghasilkan sesuatu untuk Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan, baik itu talenta, baik itu kemampuan, tidak digunakan secara maksimal. Oleh karena itu, saudara sekalian, hari ini kita mau belajar. Ya, bagaimana kita bisa kehilangan hal-hal yang lahiriah. Yang sementara sedangkan kita pegang hal-hal yang kekal, yang membawa kita pada keselamatan. Yang terakhir, saudara, mengutamakan kehendak Tuhan lebih daripada keinginan daging. Kehendak Tuhan ini, saudara, kadangkala unik. Saudara, mungkin Tuhan menutup jalan hidupmu. Ya mungkin menutup dalam arti kata, saudara, ketika kau mau melakukan A, Tuhan tutup jalan. Kau melakukan B, Tuhan tutup jalan. Kenapa? Kenapa hal itu bisa terjadi dalam hidup kita? Kita merasa Tuhan tutup jalan. Tuhan kunci pintu setiap jalan kita. Karena Tuhan tidak rela kita jalan ke dalam satu situasi atau kondisi di mana kasih karunia-Nya itu tidak bisa menjaga kita, saudara. Tidak bisa menyelamatkan kita. Itu baiknya Tuhan. Bukan berarti Tuhan jahat. Kasih karunia itu cukup bagi kita, tetapi Dia tidak mau kita berjalan di mana kasih karunia itu tidak bisa menyelamatkan kita. Ada satu kondisi di mana di dalam hidup kita mungkin susah, kita mungkin banyak masalah, karena Tuhan tutup semua jalan. Bukan berarti Tuhan jahat, karena Tuhan menghindarkan kita dari segala keterikatan, dari segala kejatuhan yang lebih dalam lagi, sehingga kita tidak bisa bangkit dan kita tidak bisa ikut Tuhan kembali. Ada momen-momen seperti itu di dalam hidup kita. Kita harus sadari bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu memberikan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan kita, saudara. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh atau berjalan menyimpang dari apa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, mengutamakan kehendak Tuhan adalah pilihan utama dalam hidup kita. Ketika Tuhan tutup pintu, jangan coba untuk buka jendela. Karena itu yang bukan yang Tuhan mau. Ketika Tuhan tutup pintu, artinya apa? Kau lockdown, kau berdiam diri, kau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa maunya Tuhan? Jangan kau paksakan untuk buka pintu itu. Berbeda, saudara. Ketika dunia tutup pintu, Tuhan akan buka jalan. Betul. Itulah kehendak Tuhan. Tapi ketika Tuhan tutup pintu, Tuhan tutup jendela, jangan berusaha untuk buka pintu, jangan berusaha untuk buka jendela. Karena itu bukan keinginan Tuhan. Banyak orang, saudara, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkannya benar. Sehingga apa? Sehingga dia terjerumus, sehingga dia jatuh jauh dari Tuhan. Sehingga dia tidak bisa kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan mau bagi anak-anak yang setia, bagi anak-anak yang hari ini hidup benar dan kudus, mereka bisa ikut kehendak Tuhan dengan benar. Ketika Tuhan tutup pintu, jangan berusaha kita untuk membukanya. Karena Tuhan akan buka tepat pada waktu. Haleluya. Saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa mengalahkan keinginan daging. Kadang-kala keinginan daging ini, saudara sekalian, mengalahkan kehendak Tuhan. Karena kita, kenapa daging ini kita lemah, saudara? Karena kita masih hidup di dalam daging. Kita masih digoda di dalam daging. Kita masih bisa jatuh di dalam pencobaan. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kalau kita hidup di dalam roh, bukan berarti kita tidak lagi berdosa, saudara. Kita masih saja bisa berdosa. Tetapi dosa itu bukanlah satu kehendak kita. Bukanlah sesuatu yang kita cari. Tapi kalau orang tidak hidup di dalam daging, dia mencari keinginan-keinginan daging. Bukan keinginan roh, bukan keinginan-keinginan yang mematuhi kehendak Tuhan. Oleh karena itu kita mau belajar hari ini ada 3 hal yang catat penting. Bagaimana kita mengalahkan keinginan daging? Tadi di Alkitab sudah dikatakan, saudara, hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Apa maksudnya hidup oleh roh, saudara? Pertama, hidup tunduk dan taat atas pimpinan roh Allah. Saudara ingat baik-baik, roh kita itu penurut. Di Matius 26 ayat 40 dikatakan apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena daging lemah, tapi roh penurut. Yes. Kalau roh kita dipimpin oleh roh Allah, maka roh kita akan tunduk kepada roh Allah. Tapi ingat baik-baik, di dalam hidup ini ada roh jahat juga, saudara. Ketika roh kita tunduk sama roh jahat, hidup kita nggak karu-karuan. Hidup kita menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan. Hidup kita banyak melakukan kejahatan. Hidup kita banyak melakukan kenistaan. Hidup kita banyak melakukan keinginan daging. Hati-hati, saudara. Bagaimana hidup kita bisa dipimpin oleh roh Allah, nanti kita akan bicara. Hidup tunduk dan taat atas segala dan untuk menggenapi kehendak Allah. Saudara, ketika kita hidup menurut roh Allah, berarti apa, saudara? Kita tidak lagi pegang kendali hidup kita. Belajar untuk melepaskan kendali itu kepada roh Allah. Belajar untuk melepaskan kendali itu kepada Tuhan. Jangan biarkan kau mengendalikan dirimu, karena sebab kau tidak mampu untuk mengendalikan dirimu. Ingat sekali lagi, saudara, katakan, kau tidak mampu mengendalikan hidupmu untuk mencapai surga. Hanya roh Tuhan yang bisa memimpinmu untuk mencapai surga.
untuk mencapai kegemilangan hidup, untuk mencapai masa depan yang penuh pengharapan. Cuma Roh Tuhan yang bisa membawamu kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Di luar itu, saudara sekalian, hidupmu akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Roh manusia ini lemah. Roh manusia ini bisa tunduk kepada roh jahat maupun kepada Roh Kudus. Siapa yang mau kita pilih? Siapa Tuhan kita? Siapa yang akan menggait kita, saudara? Itulah pilihan kita. Oleh karena itu, hati-hati, saudara sekalian. Tidak mudah, saudara, untuk dipimpin oleh Roh. Kita harus berjuang untuk setia belajar untuk dipimpin oleh Roh. Ada beberapa hal bagaimana hidup menurut Roh. Pertama, saudara, kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Tidak boleh tidak, saudara. Ketika kau pagi, kau berdoa pagi saat teduh, saudara. Mungkin ketika siang kau mau sampaikan sesuatu kepada Tuhan. Ya, dalam masa-masa tertentu kau berdoa. Jangan lepas dari perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita berjalan, atau ketika kita nyetir mobil, atau kita mungkin sedang belajar, atau kita sedang bekerja, tiba-tiba kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Perjumpaan pribadi sesering mungkin dengan Tuhan setiap harinya. Saya percaya, saudara, ketika saudara berjumpa pribadi dengan Tuhan setiap harinya, maka saudara akan dipimpin oleh Roh. Saudara sudah membentengi diri saudara untuk diserang oleh panah-panah api si iblis. Yang kedua, saudara, melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Saudara tanya, tadi saya katakan apa, saudara? Ketika Tuhan tutup pintu, jangan mencoba untuk buka pintu. Oleh karena itu, saudara, ketika kau mau mengambil keputusan, tanya Tuhan dulu. Jangan-jangan kau ingin mendobrak pintu Tuhan. Jangan-jangan kau ingin membuka jendela yang Tuhan tutup. Tanya Tuhan, apakah ini yang terbaik untuk aku? Apakah ini yang terbenar untuk aku? Apakah ini yang harus kulakukan? Apakah ini sesuai dengan kehendakmu? Apakah ini menyakiti hatimu? Apakah ini membuat aku sengsara ke depannya? Apakah ini, apakah itu, dan itu? Tanya Tuhan, saudara. Ketika kau mulai melibatkan Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan, saya percaya keputusanmu akan lebih berkualitas. Yang ketiga, saudara, refleksi dan rekonsiliasi senantiasa dengan Tuhan. Saudara, di dalam hidup kita harus ada evaluasi. Kalau kita kerja, pasti ada evaluasi performa kita, saudara. Betul nggak? Setiap orang teman-teman kita yang kerja di sini, kalau saudara nggak pernah dievaluasi oleh pimpinan saudara, berarti saudara akan mandek. Saudara nggak mungkin naik ke jenjang berikutnya. Kenapa? Nggak ada evaluasi. Setiap orang, saudara, yang mau produktif, yang mau naik ke jenjang yang lebih tinggi, pasti ada evaluasi. Begitu pula dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Ada refleksi dan rekonsiliasi dengan Tuhan. Sehingga apa? Di dalam hidup kita ada progression, ada kemajuan spiritual, ada kemajuan rohani. Ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Oleh karena itu, luangkan waktumu untuk berdiam diri dan untuk refleksi. Apakah hidupku saat ini sudah menyelesaikan pekerjaan Tuhan? Apakah hidupku saat ini sudah menggenapi kehendak Tuhan? Saudara coba refleksikan. Kalau saudara merasa ada ganjelan di dalam hati saudara, ada tidak damai, tidak ada sukacita, saudara boleh cek lagi. Saudara, kadangkala ketika kita menderita, ketika kita sakit, kita tetap ada damai sejahtera. Kenapa? Ketika kita sakit, kita tetap mengandalkan Tuhan. Ketika kita sakit, kita tetap beriman kepada Tuhan. Ada damai sejahtera. Oh, aku tetap beriman kepada Tuhan. Saudara bisa melakukan itu loh dalam keadaan sakit. Tapi ketika kita dalam keadaan diberkati, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkelimpahan, dalam keadaan mungkin saudara coba cek. Apakah ada damai sejahtera di sana? Damai sejahteranya karena apa? Karena saudara memiliki jabatan tinggi, karena saudara baru dipromosi, saudara baru mendapatkan mungkin kenaikan gaji, atau saudara baru mendapatkan sesuatu yang berharga? Apa karena memang saudara lebih berkualitas saat ini dengan Tuhan? Saudara lebih mengandalkan Tuhan? Saudara perhatikan baik-baik dalam hidup saudara sekalian. Ketika saudara mulai berbahagia untuk hal-hal, bukan hal-hal duniawi, tetapi untuk hal-hal yang roh, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehendak Tuhan, itu artinya saudara sudah mulai maju setapak demi setapak. Karena kadang-kadang kita sulit untuk bahagia, saudara, dalam ketika kita menggenapi perintah Tuhan. Karena apa? Karena kita harus mengikis, saudara, segala apa yang kita ingini. Kita harus mulai melepaskan atas segala apa yang kita miliki. Harga diri kita, mungkin kita merasa sakit. Kita merasa mungkin terzolimi, atau mungkin merasa teraniaya, atau juga mungkin merasa ditusuk dari belakang, difitnah, atau mungkin disesakan. Tapi kita ada sukacita. Karena kita tahu kesesakan di dalam Kristus adalah berkat bagi kita. Haleluya. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita tidak boleh hidup di dalam daging. Kita harus belajar untuk hidup di dalam roh. Oleh karena itu, bangun mesbah doa yang rutin dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita ini adalah manusia yang hitung-hitungan. Betul nggak, saudara? Saya yakin semua daripada kita ada hitung-hitungannya. Saya pun juga demikian. Nah, saudara, karena kita pandai untuk hitung-hitungan, kita harus menyadari konsekuensi daripada keinginan daging.
Galatia 5 ayat 21 dikatakan demikian. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam apa, saudara? Kerajaan Allah. Saudara mulai hitung-hitungan hari ini. Hitung resiko dan benefit untuk ikut Tuhan atau untuk ikut keinginan daging. Hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Hitung resiko dan benefitnya. Saudara paling pintar kalau masalah hitung-hitungan. Saya pun juga demikian. Kalau kita mau kerja, kalau kita mau dagang, kita pasti hitung-hitungan. Kita untung kan nih? Kita benefitnya. Kalau kita rugi, kita ngapain dagang, saudara? Inilah hidup manusia. Selalu hitung-hitungan. Oleh karena itu, saudara, hari ini saya mau mengajak saudara untuk hitung-hitungan. Hitung resiko dan benefit untuk melakukan keinginan daging atau melakukan keinginan roh. Ikut daging berarti melepaskan roh. Saudara nggak bisa pilih dua-duanya. Gelap dan terang nggak bisa bersatu. Saudara pilih salah satu. Kalau saudara mau ikut daging, berarti saudara melepaskan roh. Dan saudara harus hitung bagaimana resiko dan benefitnya untuk mengikut daging. Apakah hidup kita hanya untuk berakhir di neraka, saudara? Ini pertanyaan saya lagi. Kalau kita memutuskan untuk ikut daging, saudara sekalian, ini sudah jelas bahwa keinginan daging tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Apakah hidup kita yang kita bangun dari masa kecil sampai dengan sekarang hanya untuk berakhir di neraka? Itu pertanyaan saya, saudara. Hanya kita yang bisa jawab itu. Pasti semua nggak ada yang mau berakhir di neraka. Tetapi cara hidup kita, itu menandakan kita akan berakhir di neraka. Kadang-kala, saudara. Kita penuh dengan kedengkian, kemabukan, pesta pora, percabulan, perjinahan, segala macam. Banyak orang Kristen pun melakukan hal yang serupa. Dia lupa, saudara, bahwa Yesus telah mati bagi dia. Bahwa kuasa dosa tidak lagi berkuasa. Tetapi kenapa dia masih dipengaruhi oleh dosa? Kita harus hitung risiko dan benefit. Apalagi teman-teman yang sudah setia kepada Tuhan. Supaya kita sadar, saudara sekalian. Mengikut keinginan daging tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Yang kedua, saudara. Tidak ada seorang pun yang siap dan bisa menerima konsekuensi keinginan daging itu dibuang dari kerajaan Allah. Saya mau katakan ini dengan baik, dengan benar, saudara, dengan jelas. Tidak ada seseorang yang siap untuk menerima konsekuensi dibuang dari kerajaan Allah. Saudara, kalau kita, saudara, ditendang dari kantor kita aja, atau ditendang sebagai anak, atau dilupakan sebagai anak, tidak diakui lagi sebagai anak, itu sakitnya sudah mungkin bagi banyak orang tidak bisa menerima itu, saudara. Atau kita dihianati oleh suami kita, dihianati oleh istri kita, saudara. Itu sakitnya sudah luar biasa. Apalagi dibuang dari kerajaan Allah. Di mana Papa kita, pencipta langit dan bumi, tidak lagi mengakui kita. Wow, saya bilang manusia tidak bisa menerima konsekuensi ini. Terlalu berat, saudara. Oleh karena itu, saudara, saya ingin menyadari bagi kita semua. Saudara, kita tidak sanggup menerima konsekuensi dibuang dari kerajaan Allah. Ketiga, saudara, pemurnian dan penyucian hanya terjadi selama kita hidup. Tidak ada kesempatan kedua pada saat kita mati. Ingat baik-baik, saudara sekalian. Banyak orang bilang, oh nantilah. Ya, kita bertobat nanti aja lah. Ya, kita mulai hidup nanti aja lah. Kita mulai melayani Tuhan nanti aja lah. Ya, hari ini kita boleh menikmati hidup kita. Saudara, akhir-akhir ini hidup kita sangat rentan. Betul nggak, saudara? Beberapa waktu lalu saya berbicara mengenai serius menjalani hidup. Kenapa? Karena akhir-akhir ini hidup kita rentan, saudara. Di kantor saya 2 orang udah kena COVID, saudara. Saya berapa kali terekspos oleh COVID, saudara. Ya, hidup ini begitu rentan, saudara. Saya juga menyadari sekarang, aduh, kok dengan varian Delta ini hidup kita sangat rentan loh. Nah, ini juga saudari kita, Sister Raida, satu keluarga kena COVID, saudara. Ya, padahal mereka sudah divaksinasi. Itu artinya apa? Kita harus menyadari bahwa hidup ini sangat rentan. Kita ini nggak ada proteksi sama sekali. Saudara mau divaksin Moderna, mau divaksin Pfizer, mau divaksin oleh Sinovac 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, saudara. Tetap tidak bisa melepaskan saudara dari virus COVID. Kita ini semua terekspos dengan kondisi yang sama, baik atau jahat kita, saudara. Semua terekspos. Bukan berarti orang benar tidak bisa kena COVID. Beda dengan kasusnya, saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Beda kasusnya. Ketika saat itu, saudara, the favor, penyertaan Allah ada pada bangsa Israel dan tidak ada pada bangsa Mesir. Sehingga semua yang mati itu berasal dari bangsa Mesir. Tapi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka tegar tengkuk, apa yang terjadi, saudara? Mereka mengalami tulah semua sama. Bangsa Israel mengalami tulah. Anak-anak Tuhan mengalami tulah. Sebagai tanda peringatan bahwa manusia itu sangat rentan. Janganlah kita jauh dari Tuhan. Apalagi, saudara, sekarang kita mau dibuang dari kerajaan Allah. Wow, saya bilang, saudara, hidup kita ini aja sangat rentan. Virus yang kecil begitu aja bisa
bisa menggoyahkan fondasi ekonomi dunia. Saya sebagai seorang bisnismen, saudara, merasakan sekali dampak daripada COVID ini, saudara. Wow, luar biasa dampaknya. Gak gampang. Kita memikirkan karyawan kita segala macam itu gak gampang, saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara, hidup manusia itu sangat rentan. Ekonomi dunia yang dibangun begitu kokoh sangat rentan ternyata. Oleh karena itu, saudara, mari kita sucikan dan murnikan hidup kita. Kita nggak bisa hidup seperti ini terus, saudara sekalian. Kita nggak bisa hidup terus berkaitan dengan keinginan-keinginan daging. Ya, kita masih menikmati keinginan-keinginan daging. Kita masih hidup menjadi hamba dosa sampai dengan akhir ini. Saya tahu itu butuh progres. Minta sama Tuhan. Ada mujizat, ada kekuatan untuk saudara lepas dari segala keinginan daging yang saudara lakukan hari ini. Biarlah saudara mulai fokus saat ini. Hidup di dalam roh. Melakukan mesbah doa setiap hari dengan Tuhan. Secara rutin. Sehingga saudara tidak ada kesempatan lagi untuk memikirkan keinginan-keinginan daging. Saudara hanya pikirkan keinginan-keinginan roh. Saudara hanya pikirkan takut akan Tuhan. Saudara hanya pikirkan saya tidak mau dinista Tuhan, saya tidak mau binasa di dalam di dalam mungkin murkanya Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat, saudara, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Saudara tidak akan dibinasakan Tuhan tanpa sebab. Tuhan pasti ada maksudnya, saudara, ketika kita mengalami sakit, mengalami cobaan. Karena apa? Karena Tuhan kita adil. Tuhan membawa kita naik dan bukannya turun. Setiap orang yang tidak pernah mengalami ujian, saudara, sulit untuk naik ke atas. Karena dia hanya bisa turun ke bawah. Oleh karena itu, saudara, belajar hari ini. Bagaimana kita harus menyadari konsekuensi dari keinginan daging. Yang ketiga, saudara, kita juga belajar menatap berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup menurut roh. Saudara sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang memberkati kita berlimpah-limpah. Saudara percaya itu? Boleh katakan amin, saudara. Tuhan ingin memberkati kita, saudara. Tapi adalah orang-orang yang hidup menurut caranya, bukan menurut cara dunia. Pasti diberkati oleh Tuhan. Maka di Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, ini berkat. Saudara bisa nggak terima berkat ini? Bisa. Bisa sekali menerima berkat ini. Kalau saudara hidup di dalam roh, maka inilah berkat yang akan saudara terima. Tidak peduli di luar sana banyak orang membenci saudara. Karena saudara benar, karena saudara ada unik, karena saudara ada minoritas. Mungkin saudara disesat, mungkin saudara dikucilkan. Tapi kasih Tuhan tidak pernah lepas dari saudara. Apapun itu, tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Sekali kasih Tuhan itu diberikan kepada kita, maka itu tidak akan pernah ditarik kembali oleh Tuhan. Sukacita, damai sejahtera. Banyak orang dunia mencari hal ini. Dengan apa? Dengan kekayaan, dengan jabatan tinggi, dengan kehebatan mereka. Tetapi mereka tidak pernah menemukan kedamaian dan sukacita. Apalagi kondisi saat ini uang tidak berharga sama sekali. Uang tidak bisa menjauhkan kita dari COVID. Saudara boleh bangun bunker di bawah tanah 20 meter dalamnya supaya tidak kena COVID. Tapi tetap saja tidak ada sukacita dan damai sejahtera. Karena sukacita dan damai sejahtera kita kadangkala kita harus menghadapi bahaya, tetapi di situ kita merasa sukacita dan damai sejahtera. Karena kita tahu penyataan Tuhan sempurna. Manusia ataupun penyakit bisa membinasakan tubuh kita. Betul, tubuh kita ini sementara, tetapi tidak bisa membinasakan jiwa kita. Karena jiwa kita milik Kristus. Haleluya. Kita harus ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, saudara sekalian. Inilah yang Tuhan ingin tanamkan di dalam hidup kita. Ketika kita hidup menurut roh, kita tidak lagi panikan. Kita tidak lagi mungkin fobia akan sesuatu, saudara sekalian. Kita mungkin tidak lagi pelit, kita tidak lagi stingy, kita tidak lagi hanya memikirkan diri kita. Kita mulai menabur banyak kebaikan dalam hidup kita, saudara. Ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apa yang saya mau katakan di sini, saudara? Ketika saudara hidup menurut roh, maka ada berkat melimpah Tuhan berikan dalam hidup saudara. Ada berkat di dunia dan juga di sorga. Ini diantarkan oleh Tuhan. Ketika kau hidup menurut roh, tak peduli apa sekitarmu, kau ada berkat di dunia maupun di surga. Tidak ada kerugian, hanya ada keuntungan ketika kita hidup menurut roh. Tidak ada kerugian, hanya ada keuntungan. Kita ini orang yang pintar hitung-hitungan, saudara. Kalau kita adalah seorang businessman, kalau kita adalah seorang trader, apa yang kita cari? Kita cari untung, nggak pernah cari rugi. Kalau bisa jangan ada rugi. Saya mau katakan kepada saudara, hidup menurut roh tidak ada ruginya, hanya ada untung. Kenapa kita mau belajar untuk hidup menurut roh? Karena hidup menurut roh tidak ada kerugian sama sekali. Kedua, ini adalah memastikan hubungan yang vertikal dan horizontal yang baik dengan Tuhan dan juga sesama. Kalau kita hidup menurut roh, kita hidup berkenan di hadapan Bapa di sorga. Dan Tuhan apa, saudara? Menyediakan mahkota bagi kita yang setia. Haleluya. Saudara mau menerima mahkota atau mau menerima murka?
Pilih salah satu saudara. Kalau saudara mau menerima mahkota, setialah kepada Tuhan. Hiduplah menurut roh. Hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika saudara hidup menurut daging, saudara akan dibuang dan menerima murka Allah. Pilih salah satu. Mana yang kita akan pilih? Kita orang yang pintar menganalisis segala sesuatu. Kita yang pintar mungkin memilah mana yang untung dan mana yang rugi. Saya yakin semua daripada kita ini orang-orang pintar. Tuhan menciptakan kita dengan hikmat, saudara sekalian. Kita harus bisa pilih hidup yang mana yang kita mau pilih. Yang terakhir, saudara, hidup yang harmonis dan produktif dengan sesama. Saudara bisa lihat semua buah-buah roh ini. Ini adalah menyatakan hubungan kita dengan sesama. Hubungan dengan sesama yang lebih harmonis dan lebih apa, saudara? Produktif. Sehingga apa? Mendorong terobosan dalam setiap aspek kehidupan kita. Hubungan antara suami istri yang lebih erat, yang lebih menyatu, yang lebih unity, yang lebih harmonis, yang lebih ada sukacita. Itu akan membangun satu keluarga keseluruhan, saudara, menjadi keluarga yang menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Menjadi keluarga yang kuat dalam menghadapi segala tantangan. Menjadi keluarga yang mungkin bisa menghadapi badai. Bersandar kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Teman-teman di kantor, saudara sekalian, kalau kita hidup menurut roh, maka kita akan bisa berhubungan dengan orang yang sesulit apapun di dalam kantor kita. Mungkin orang-orang yang mungkin menjadi musuh kita. Menjadi orang-orang yang menjadi supervisor kita yang mungkin tidak adil. Yang mungkin kita punya bos yang tidak adil. Bos yang mungkin mengecewakan kita. Bos yang mungkin menekan kita untuk tidak maju. Tapi ketika kita hidup menurut roh, saudara sekalian, semua itu akan diubah oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang lebih produktif. Kita tidak lagi peduli dengan orang yang mau menekan kita. Kita tidak lagi peduli dengan orang yang mau menjatuhkan kita. Karena kita tahu kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita. Haleluya. Karena Tuhan yang berperang dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, ketika kau hidup menurut roh, saya katakan satu hal. Hidupmu di dalam hidup ini atau di dalam dunia ini akan menjadi lebih produktif. Dan akan melihat banyak terobosan-terobosan di dalam kehidupan. Di dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, saudara, pilihlah. Ya. Apa yang akan kau pilih saat ini, saudara? Sebagai Samari, saudara, bebas dan lepas dari keinginan daging. Berarti apa? Bukan berarti lepas daripada segala keinginan. Saudara masih punya keinginan untuk maju. Saudara masih punya keinginan untuk mungkin punya rumah yang lebih besar untuk keluarga saudara. Saudara masih punya keinginan untuk punya kendaraan. Ya, itu adalah hal yang lumrah. Tapi ingat baik-baik, jangan biarkan kendaraan saudara, jangan biarkan rumah saudara, jangan biarkan suami istri saudara mengikat saudara sehingga saudara lupa akan Tuhan. Karena keinginan daging itu sifatnya mengikat, saudara. Oleh karena itu perlu dilepaskan. Mengalahkan keinginan daging ada 3 hal yang tadi saya catat. Pertama adalah hiduplah menurut roh. Karena hanya roh yang bisa mengalahkan keinginan daging. Karena ketika kita hidup menurut roh, maka kita melepaskan keinginan daging. Begitu pula sebaliknya, kalau kita hidup menurut daging, kita melepaskan kehidupan menurut roh. Yang kedua, kita harus menyadari konsekuensi. Dan saya mau katakan kepada saudara sekalian, kita manusia tidak bisa menerima konsekuensi dibuang dari kerajaan Allah. Itu sungguh sakit dan itu sungguh tidak bisa terkendalikan, saudara. Sungguh kita tidak bisa terima itu. Dan murka Tuhan itu sungguh tidak bisa kita hadapi, saudara. Jangan belajar untuk menghadapi murka Tuhan. Tidak ada orang yang sanggup. Tidak ada orang yang sanggup, saudara. Yang terakhir adalah kita harus bisa menatap berkat yang Tuhan telah sediakan bagi orang-orang yang hidup menurut roh. Ingat baik-baik, saudara, ketika kita hidup menurut roh, maka Tuhan akan berkenan. Maka Tuhan akan melimpahkan setiap berkatnya, kasih, damai sejahtera, sukacita. Walaupun kondisi di sekitar kita keadaannya aut-autan, keadaannya tidak kondusif, mungkin membuat kita merasa bahaya, saudara sekalian. Tapi kita tahu kita mungkin binasa secara fisik, tetapi secara jiwa kita dipegang oleh Tuhan. Haleluya. Maka percayalah kepada Tuhan, takutlah hanya kepada Tuhan. Minggu lalu kita bicara apa, saudara? Serahkanlah ketakutanmu hanya kepada Tuhan. Sebab ketika kita takut kepada manusia, saudara, manusia itu hanya bisa membunuh secara fisik, tetapi tidak bisa membunuh secara jiwa. Tapi ketika Tuhan membunuh, Tuhan itu bisa mencampakkan kita, membunuh kita jiwa dan juga daging kita di neraka, saudara. Hati-hati. Oleh karena itu, takutlah akan Tuhan. Takutlah akan murka Tuhan. Dan tapi juga saudara sekalian, saya bukan menakut-nakuti saudara dengan kejahatan Tuhan, bukan. Dengan kebengisan Tuhan, bukan. Tapi saya mau mengatakan saudara bahwa kita manusia tidak bisa menerima murka Allah. Tapi kita bisa melihat betapa banyak berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kemurahan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Betapa dia mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Inilah kemurahan yang perlu kita lihat. Jangan hanya kenikmatan duniawi. Ketika kita melihat kemurahan Tuhan, maukah kita menyakiti hati dia? Saudara punya pacar, punya suami, punya istri mungkin. Punya kekasih, punya adik, punya kakak. Ketika mereka berbuat baik untuk saudara, dalam hati kecil saudara, maukah saudara menyakiti hatinya? Ketika dia telah berbuat banyak untuk hidup saudara, maukah saudara
mungkin mengecewakan dia, atau mungkin menusuk dia dari belakang. Saya pikir kita sebagai orang yang berhati nurani tidak akan melakukan hal itu. Karena kita tahu apa artinya budi. Oleh karena itu saudara sekalian, ketika Tuhan sudah mati bagi kita, hanya satu hal yang perlu kita lakukan untuk dia. Tuhan hanya meminta apa? Iman kita. Ketika kita beriman berarti kita merespon setiap panggilannya Tuhan. Kita hidup menurut roh, kita tidak lagi hidup menurut daging. Haleluya. Saudara, hari ini saya mau berdoa untuk saudara sekalian. Bagi saudara yang hari ini mau diberkati oleh Tuhan melalui hidup, melalui roh, saya mau berdoa untuk semua. Boleh kita angkat tangan kita, saudara?